Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini, sampai sekarang kita masih terus diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam nikmat yang itu semua kita harus memanfaatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk ketaatan kepadanya, untuk kita semakin tunduk, patuh, dan semakin taat dan semakin kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para santri muslimin muslimat dan para hamba Allah semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan al-kabair, dosa-dosa besar. Kita sudah mulai dosa-dosa besar dari dosa yang pertama yaitu syirik, kemudian dosa yang ketiga, dosa yang keempat dan seterusnya sampai yang keenam kemarin dosa durhaka kepada kedua orang tua. Nah, sekarang yang ketujuh ya, dosa besar yang ketujuh ya adalah apa? Akilur riba. Orang yang memakan riba. Ya. Jadi Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau menempatkan posisi ya, kedudukan dosa besar memakan riba, harta ribawi itu pada urutan nomor 7. Ini menunjukkan bahwasanya dosa riba itu sangat-sangat besar. Ya, dosa riba itu besar. Ya. Dan memang terjadi ya di kalangan masyarakat, bahkan masyarakat muslim itu sendiri. Ya. Maka riba secara bahasa itu adalah an-numu waz-ziyadah. Adanya tambahan dan numu, berkembang. Itu namanya riba secara bahasa. Maka setiap ya transaksi utang piutang ya, transaksi utang piutang yang disyaratkan adanya manfaat, adanya pengambilan manfaat dalam berbagai macam bentuk apapun, mau dengan disyaratkan dengan uang, disyaratkan dengan fasilitas, disyaratkan dengan ini. Ketika itu adalah jual beli non tunai, ya, jual beli non tunai, apalagi disertai dengan adanya denda dan seterusnya, ya, maka itu termasuk riba, ya. Maka dalam kaidah umum riba, ya, dijelaskan. Dan itu termasuk hadis Nabi SAW yang dijadikan kaidah umum untuk kita bisa memahami riba itu apa. Maka Nabi mengatakan, atau yang ini menjadi kaidah umum adalah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang jarra naf'an yang dari utang piutang itu mengambil manfaat dalam berbagai macam bentuk apapun. Contoh, fahuwa riba, maka itu adalah riba. Ketika saya berhutang kepada Ishak misalkan,
Ishak orang kaya nih, insya Allah ya Ishak ya. Ishak orang kaya. Ya. Kemudian apa? Saya berhutang, saya butuh uang. Misalkan nih ya, contoh saja ya. Saya butuh uang 1 juta ke Ishak. Ishak, saya minta, saya boleh nggak pinjam? Sedang butuh saya uang 1 juta. Boleh nggak? Boleh, Ustaz. Tapi syaratnya nanti kembalikan kepada saya 1.500.000. Tapi saya nyicil, ya nggak apa-apa Ustaz, nyicil. Ustaz bayarnya nyicil nggak apa-apa, yang penting kembali ke saya 1.500.000. 1 juta saya bayar utangnya, 500 itu pertambahan manfaat dari utang piutang. Ya. Itu. Maka 1 juta itu saya bayar utangnya, 500 itu ribanya. 500 itu ribanya. Dan ini yang sering terjadi di masyarakat. Transaksi utang piutang, pinjam meminjam uang dengan adanya pertambahan. Loh, kan uang saya udah dipakai, bayarnya nyicil lagi. Mau bayar nyicil atau cash pun tidak boleh disyaratkan adanya pengambilan manfaat dalam bentuk apapun. Ya, itu. Maka para ulama mengatakan kullu qardin syarata fihi aw syurita fihi manfaatun, ya, atau naf'un, ya. Setiap akad utang piutang atau jual beli non tunai disyaratkan saya harus sekian persen. Padahal non tunai itu non tunai artinya tidak secara cash, secara utang secara hutang, jual beli tapi dengan hutang. Ya. Kemudian dia mensyaratkan, pokoknya penjualnya mensyaratkan saya sekian persen. Ya. Tapi cara jual belinya, cara dengan non tunai atau hutang, maka fahuwa riba, itu adalah riba. Maka dengan mengambil manfaat apapun, ya, mau dengan istilah bahasanya hadiah dan seterusnya, tapi ketika disyaratkan di awal, ya, maka itu termasuk riba. Dan riba itu dosa besar, ya. Maka Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Ya. Allah akan menghancurkan riba. Yamhaqullahu riba. Allah akan menghancurkan riba. Padahal riba kan tadi bertambah. Ya kan? Saya utang ke Ishak 1 juta, saya bayar utang nyicil ke Ishak jadinya 1.500.000. Harusnya kan nambah kan? Untung Ishak. Tapi kata Allah, yamhaq, hancur, tidak untung. Ya, yamhaqullahu riba. Allah menjadikan riba, cara transaksi ribawi yamhaq, tidak ada keuntungan. Padahal secara pandangan manusia itu apa? Untung. Ya. Tapi apa? Wa yurbis shadaqat. Allah motivasi dan Allah akan menumbuh kembangkan sedekah. Kita lihat orang sedekah, saya punya uang 100.000 misalkan. Atau kamu punya uang 100.000. Kamu sedekahkan 20.000, berarti kurang berapa? Uangmu jadi berapa? 80. Secara pandangan mata manusia, kita punya uang 100.000, kurang. Yang tadi 100.000 kita infakkan 20.000 kan jadi 80. Secara pandangan manusia itu kurang. Karena sedekah, ya enggak? Kurang. Orang saya tadinya punya uang 100.000 loh, kok jadi 80.000. Kenapa? Karena saya sedekahkan. Kurang. Ya kan? Tapi apa? Timbangan akhirat. Maka apa yang disedekahkan akan menjadi pahala. Ya. Bahkan apa? Dengan sedekahnya Allah akan melipat gandakan rezekinya. Allah akan melipat gandakan rezekinya. Tapi kalau riba tadi dengan cara jual beli transaksi ribawi yang utang piutang dan segala macam jenis bentuk ribawi, karena riba itu macam-macam, ya. Yang paling banyak ya yang dihutang piutang ini dengan cara model-model seperti ini tadi, ya. Hutang 1 juta bayarnya 1.500.000. Ataupun hutang 1 juta bayarnya 1.050.000, 50.000-nya itu namanya riba.
Paham? Itu nggak boleh. Kalau hutang piutang ya sudah, sejuta ya sejuta, sejuta ya sejuta. Tidak boleh ini 10.000, nggak boleh 10.000 itu riba. Dengan alasan berbagai macam apapun itu riba. Kenapa? Mengambil manfaat. Maka orang-orang yang mengambil atau memakan harta riba ini dengan ya dihasilkan dari transaksi ribawi, ya, maka ini termasuk pelaku dosa besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 279, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah, ya. Wa dharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah, ya, sisa riba yang belum dipungut. Misalkan ayat ini turun ketika saya utang ke Ishak 1 juta, saya baru melunasi nyicilnya baru 1.300.000. Berarti kan masih 200 nyicilnya. Maka apa? Ayat ini turun, wa dharu ma baqiya minar riba. Udahlah, sisanya sudah nggak usah diambil. Ya. Ini ayat yang menunjukkan bahwasanya pengharaman riba. Pengharaman apa itu? Wa dharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan sisa-sisa riba yang belum dipungut diambil, in kuntum mu'minin, jika kamu orang-orang beriman. Artinya apa? Ketika yang sudah terjadi sudah. Ya, kalau belum tahu ya sudah. Ya. Tapi ketika sudah tahu, sisanya ini jangan diambil. Ya. Karena memang ketika belum tahu, Allah maafkan. Makanya kita sebagai seorang muslim berkewajiban untuk menuntut ilmu supaya tahu, oh ini mana harta yang halal, oh ini harta yang haram, oh ini transaksi yang halal sesuai syariat, oh ini transaksi yang haram karena ada ribawi dan seterusnya, ada kezaliman, ada ya dan seterusnya. Itu. Kemudian apa? Allah mengatakan fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka jika kamu tetap mengerjakan riba tadi, nggak mau meninggalkan riba, nggak mau meninggalkan transaksi ribawi tadi, ya, maka apa? Fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka ketahuilah bahwasanya Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Coba orang-orang yang memakan riba dan tetap ya bersikukuh ya melakukan transaksi ribawi, mengambil harta orang lain dengan cara riba, ya sistem ribawi, maka dia sama saja telah mengadakan peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Tuh ngajak perang ini. Berarti kira-kira orang yang perang dengan Allah dan Rasulnya itu menang apa kalah? Kalah. Ya, kalah sekali. Dunia akhirat kalah, ya. Itu. Maka ini ancaman dari Allah. Artinya apa? Orang-orang yang memakan harta riba, ya, dengan berbagai macam bentuk jenis ribawi dan sistemnya, karena kan tidak perlu ya di sini dijelaskan secara detail, yaitu harus ada kajian khusus tentang ribawi. Karena macam-macam riba itu banyak, sistem ribawi juga lumayan, ya. Mana yang adanya riba, mana yang tidak, ini harus ya ada kajian yang lebih mendetail, ya. Cuma di sini kan kita sampaikan secara umum, ya, bahwasanya memakan riba itu termasuk dosa besar dan itu telah ya mengajak ya perang dengan Allah dan Rasulnya. Ya kita tahu jelas kalau perang dengan Allah dan Rasulnya tidak ada yang menang, ya pasti hancur orang tersebut. Ya. Kemudian dalam hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa-dosa yang membinasakan kalian. Oh ini ya. Nabi berpesan kepada kita untuk kita menjauhi, menghindari 7 dosa-dosa besar yang menghancurkan kita dunia akhirat.
Wa ma hunna ya Rasulullah? Apa itu ya Rasul? Yang pertama adalah syirik, ya. Kemudian ya disebutlah wa aklur riba wa akilur riba, atau orang yang memakan harta riba. Jadi harta riba itu dosa besar yang menghancurkan, yang bisa membinasakan dirinya di dunia dan akhirat. Kemudian Nabi juga bersabda dalam hadis yang sahih, ya, la'anallahu akila riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibaihi. Coba, ya. Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad, melaknat orang-orang yang memakan harta riba, pelaku riba, mukilahu, orang yang memberikan harta riba, syahidaihi, orang yang menjadi saksi. Ya, orang menjadi saksi ada transaksi ribawi, termasuk kena laknat. Kemudian apa? Wakatibaihi, yang tukang catatnya juga termasuk terkena laknat. Jadi dosa riba itu menyeluruh. Transaksi jual belinya saya dengan siapa misalkan orangnya, kemudian yang menyaksikan kena laknat, yang mencatat kena laknat, ya, yang memberikan kena laknat, ya, masya Allah. Ini naudzubillah, ini dosa yang luar biasa, ini efek, ya, kepada bisa menyangkut kepada orang-orang banyak ini, ya, gitu. Karena ini sudah menjadi sistem, ya, gitu, ya. Kemudian apa Nabi mengatakan juga dalam hadis yang lain, akilur riba wa muqiluhu wa katibuhu idza alimu dzalik mal'unun ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah, ya. Orang yang memakan harta riba dan orang yang memberikan harta riba serta juru tulisnya atau tukang catatnya, ya, tukang catat. Oh, kamu masih kurang 200, oh kamu masih kurang 100, oh kamu masih kurang sekian. Ini tukang catat ini. Biasanya kan bawa, ya bosnya bawa catatan, bawa ininya, petugasnya dan seterusnya. Tukang catatnya itu, ya. Maka apa? Mal'un. Idza alimu dzalik, kalau dia tahu bahwasanya itu dosa. Kadang kan banyak orang yang nggak mau tahu. Supaya apa? Tidak tahu bahwasanya itu dosa. Dengan alasan, ya hari kalau saya nggak tahu kan nggak apa-apa. Loh, ini kan dosa juga. Ya, mencukupkan diri, merasa sudah dan seterusnya supaya untung terus sehingga apa? Tidak mau cari ilmunya. Ya, ini nggak boleh, ya. Apalagi menyengaja tidak mau tahu, ya. Maka idza alimu dzalik, apabila mereka mengetahui tentang bahaya riba, dosa riba, sistem riba seperti ini dan seterusnya, mereka mal'unun, mereka dilaknat oleh Allah. Dan Rasul melaknat, mal'unun, mereka dilaknat ala lisani Muhammadin, dengan lisan Muhammad SAW. Coba Nabi kita melaknat, coba. Laknat itu apa artinya apa? Laknat al-bu'du min rahmatillah. Laknat itu adalah orang yang dijauhkan dari rahmat Allah, kasih sayang Allah. Padahal kita hidup itu butuh rahmat. Padahal kita hidup di dunia itu butuh rahmat, kasih sayang Allah. Loh, ini orang makan riba, jual beli dengan sistem ribawi dan seterusnya, yang ribawi tadi dengan berbagai macam bentuknya, dilaknat. Artinya apa? Tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah. Bahkan Nabi sendiri yang mengatakan. Loh, Allah dan Rasulnya yang mengatakan. Ya, Masya Allah. Ya. Kemudian dosa riba, ya, ini juga yang mengerikan juga. Nabi Muhammad SAW bersabda, ar-riba salasatun wa sab'una baban. Riba itu ada 73 pintu. Oh, jadi ada 73 pintu atau macam. Oh, pintu-pintu riba. Dengan cara ini, dengan cara hutang, dengan cara ya dan seterusnya, ya. Kemudian apa? Wa aisaruha, ya, atau dosa riba itu mempunyai 73 tingkatan. Oh, bisa dikatakan demikian, ya. Maka dalam hadis yang lain juga disebutkan ar-riba sab'una huban. Riba itu ada 73 tingkatan. Aisaruha, dosa yang paling rendah riba, ya,
Aisaruha ayyanqihar rajulu ummahu. Dosa yang paling ringan dari riba, dosa riba kan dari 73 tingkatan. Dosa yang paling ringan riba adalah apa? Seperti seorang anak yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Na'udzubillah. Ini minimal dosa riba. Ya. Minimal dosa riba, ya. Dosa riba yang paling ringan aja besar loh, berzina dengan ibunya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan hadis ini hadis yang hasan, ya. Maka dari ayat-ayat ini Al-Qur'an dan hadis menjadi sebuah kejelasan bahwasanya riba itu adalah dosa besar yang harus kita hindari, yang kita harus tahu mana transaksi-transaksi ribawi, mana yang bukan transaksi ribawi. Supaya kita tahu, maka disampaikannya tentang dosa-dosa besar supaya kita apa? Menjauhi. Ya, oh ini riba dosa besar, saya takut kepada Allah. Ya, mari kita ya istiqomah dalam menuntut ilmu. Jangan pernah merasa puas dan ya kita harus ya tadi ketika sudah tahu mempraktekkan apa yang kita sudah tahu ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.